about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwati fillah, pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pembahasan terkait masalah tanda-tanda kiamat yang kecil. Sekarang masuk pada tanda kiamat kecil yang ke-52, yaitu penaklukan Konstantinopel. Wa minha fathu Madinatul Konstantiniyah qabla khurujid Dajjal. Di antara tanda kiamat adalah penaklukan Konstantinopel sebelum munculnya Dajjal la'natullahi alaihi ala yadil muslimin. Ditaklukkan oleh kaum muslimin, walladzi tadullu alaihi al-ahadits anna hadzal fath yakunu ba'da qitalir rum fil malhamatil kubra. Dan hadis-hadis yang menyebutkan penaklukan Konstantinopel itu terjadi setelah peperangan melawan orang-orang Romawi pada Malhamah Kubra, yaitu perang besar Armageddon bahasa kerennya sekarang. Setelah itu maka ditaklukkanlah Konstantinopel. Mungkin ada yang heran, lalu sekarang Konstantinopel sudah ditaklukkan oleh orang-orang Turki dan sudah menjadi bagian dari bagian kaum muslimin sejak lama. Jawabannya, ini terjadi di akhir zaman. Adapun yang itu mungkin muqaddimah, dan yang jelas akan terjadi penaklukan Konstantinopel nanti di akhir zaman sebelum munculnya Dajjal. Jadi setelah Konstantinopel ditaklukkan, maka setelah itu Dajjal keluar, nggak lama setelahnya. Jadi yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih itu bukanlah yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi SAW. Wa intisarul muslimin alaihim, di mana orang-orang muslimin mengalahkan orang-orang Romawi di akhir zaman. Wa inda idzin yatawajjahuna ila Madinatil Konstantiniyah. Setelah mereka menaklukkan, mengalahkan orang Romawi di akhir zaman, maka kemudian mereka bergegas menuju ke Konstantinopel. Fayaftahu Allahu lil muslimin biduni qital. Maka Allah Ta'ala membukakan Konstantinopel tersebut untuk kaum muslimin tanpa terjadi peperangan. Adapun yang terjadi oleh Muhammad Al-Fatih terjadi kan dengan peperangan, pertumpahan darah. Dan nanti penaklukan Konstantinopel di akhir zaman itu tanpa pertumpahan darah, ditaklukkan begitu saja oleh kaum muslimin. Dan kok bisa? Bagaimana rahasianya?
senjatanya apa? Kok bisa terjadi penaklukan Konstantinopel tanpa pertumpahan darah? Wasilahuhum takbir wa tahlil. Ternyata senjatanya nanti ketika terjadi penaklukan Konstantinopel, senjatanya adalah takbir dan tahlil. Hafil hadithi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tum bi madinatin janibun minha fil bar wa janibun minha fil bahr. Apakah kalian mendengar ada sebuah kota, sisinya ada, salah satu sisinya ada di laut, sisi yang lain dia ada di daratan. Qalu na'am ya Rasulullah. Mereka berkata, iya wahai Rasulullah. Qala, Rasul menjawab alaihi salatu wassalam, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta sampai yaghzuha sab'una alfan min Bani Ishaq, yaitu 70.000 pasukan dari Bani Ishaq, yaitu orang-orang Romawi. Mereka memeranginya dan menaklukkan kota tersebut. Fa idza ja'uha nazalu, jika mereka sudah datang ke situ, mereka akan turun di situ. Falam yuqatilu bisilah, mereka enggak memeranginya, tidak membukanya dengan senjata apapun. Walam yarmu bisahmin, tidak melemparkan panah satupun. Qalu, mereka hanya berkata, la ilaha illallah wallahu akbar wa yasqutu ahadu janibiha. Mereka hanya mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, maka satu sisi ditaklukkan, terbuka, jatuh di tangan kaum muslimin. Alladzi fil bahr, yang dari sisi lautan. Thumma yaqulu tsaniyah, kemudian mereka mengucapkan untuk yang kedua kalinya, la ilaha illallah wallahu akbar, fayasqutu janibuhal akhar, maka sisi yang lain yang ada di daratan akhirnya jatuh juga ke tangan kaum muslimin. Thumma yaqulu la ilaha illallah, kemudian mereka mengatakan la ilaha illallah Allahu akbar, fayafrahu fayufarraj lahum fayadkhuluha, maka terbukalah pintu-pintunya, maka kaum muslimin masukinya. Fayagnamu, maka mereka mendapatkan ghanimah yang luar biasa banyaknya. Fabainama hum yaktasimunal ghanaim, maka tatkala mereka bagi-bagi ghanimah, harta rampasan perang tadi, ija'ahumus sarikh, ternyata setan teriak dengan suara yang sangat keras. Faqala, setan tadi berkata apa? Inna dajjal qad kharaj, Dajjal telah keluar. Yatrukuna kulla syai' wa yarji'un, maka mereka sudah enggak sempat lagi bagi-bagi harta rampasan perang. Mereka langsung tinggalkan begitu saja, kemudian mereka langsung bergegas pulang ke rumahnya masing-masing. Wa qad ashkala qauluhum fi hadzal hadits sab'u yaghzuha sab'una alfan min Bani Ishaq. Hadis ini menjadi problem bagi para ulama. Kenapa? Karena hadisnya menyebutkan yang menaklukkan Konstantinopel adalah 70.000 pasukan dari Bani Ishaq. Bani Ishaq itu ya Romawi, orang-orang Eropa. Warumin Bani Ishaq, sedangkan Romawi, orang-orang yang rambutnya merah-merah itu dari Bani Ishaq. Li'annahum min sulalatil Is bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil, karena orang Eropa itu dari keturunannya Al-Is bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalil alaihissalam. Jadi orang-orang Eropa yang rambutnya merah-merah itu, yang wajahnya ganteng-ganteng itu dari keturunannya Nabi Ibrahim, dari Siti Sarah, ya, karena Siti Sarah itu memang wanita yang tercantik sedunia yang ada pada zaman itu. Maka dari situlah, dari Nabi Ishaq itulah muncullah orang-orang yang ganteng-ganteng, ya, di antaranya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam, yang dimana Nabi Yusuf punya 12 anak, semuanya ganteng-ganteng semuanya. Makanya ketika Nabi Yusuf, Nabi Yakub mengutus anak-anaknya untuk datang ke Mesir, maka beliau berpesan jangan masuk bareng-bareng lewat satu pintu, nanti bikin gaduh kota nanti. Jadi usahakan masuknya satu persatu dari pintu yang berbeda-beda. Ya, karena mereka orangnya sangat ganteng-ganteng banget. Makanya nggak heran sekarang orang Eropa itu orangnya ganteng-ganteng kayak gitu ya. Ya karena memang turunannya dari sononya. Nah, kenapa kok yang Arab itu nggak seganteng orang-orang Eropa? Ya karena campuran. Karena waktu itu Nabi Ismail yang anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam itu menikah campuran dengan bangsa Arab, sehingga muncullah
bangsa Arab yang hari ini dan keluar dari keturunannya Nabi Ismail tetap orang yang terbaik semua, sampai Nabi Muhammad manusia yang paling ganteng. Jadi turunannya Nabi Ismail itu semuanya ganteng-ganteng semua, tidak ada yang jelek. Jadi memang bibitnya dari sononya bagus. Ini luar biasa. Jadi dua bangsa ini, bangsa Arab dan bangsa Eropa, itu dari satu keturunan, yaitu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang Yahudi pun, orang-orang Israel juga dari keturunan siapa? Keturunan Nabi Ishak, yaitu dari Nabi Ibrahim juga. Nah, ini yang jadi masalah, kok bisa Konstantinopel di akhir zaman yang menaklukkan itu orang-orang yang dari Bani Asfar, dari orang-orang Romawi juga, dari Bani Ishak. Fakaifa yakunu fatuhul Konstantiniyah ala aidihim, bagaimana mungkin penaklukan Konstantinopel itu mereka yang melakukannya? Qala al-Qadhi Iyad berkata, kada huwa fi jami' usul sahih Muslim. Memang riwayatnya seperti itu di semua hadis-hadis yang dari riwayat sahih Muslim. Min Bani Ishaq disebutkan yang menaklukkannya adalah Bani Ishaq. Thumma qala ba'duhum, kemudian beliau berkata, yaitu Qadhi Iyad tadi, sebagian berkata apa? Al-ma'ruf mahfud, yang sudah ma'ruf, yang terjaga dan dihafalkan itu memang min Bani Ismail, dari anak turunannya Bani Ismail, yaitu orang-orang Arab. Wa huwa alladhi yadullu alaihi al-hadits wa siyaquh, yaitu sebetulnya yang nampak dari siyak hadisnya, li'annahu innam aradul Arab, ya karena beliau inginnya bangsa Arab yang menaklukkan Konstantinopel di akhir zaman. Ini penafsiran yang lainnya, cuma ini penafsiran agak lemah. Kenapa? Ya karena lafaz hadisnya menyebutkan Bani Ishaq, bukan Bani Ismail. Wa dhahaba al-Hafidz Ibnu Katsir ila anna hadzal hadits yadullu ala anna ar-Rum yuslimuna fi akhir zaman. Al-Hafidz Ibnu Katsir, pemilik tafsir Ibnu Katsir, mengatakan terkait dengan hadis Bani Ishaq tadi, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Romawi di akhir zaman nanti mereka akan masuk Islam. Dan betul sekarang Eropa itu mulai gencar Islamisasi dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Itu merupakan pertanda bahwasanya mereka nanti akan menegakkan, membawa panji Islam itu sendiri. Wala'alla fathu Konstantiniyah yakunu ala aidi ta'ifatin minhum, dan bisa jadi penaklukan Konstantinopel di akhir zaman nanti yang melakukannya adalah salah satu golongan dari orang-orang Eropa tadi. Kama nataqa bihi al-hadits mutaqaddim, sebagaimana ditunjukkan oleh hadis yang barusan tadi kita baca, annahu yaghzuha sab'una alfan min Bani Ishaq, yang menaklukkannya adalah 70.000 pasukan dari Bani Ishaq, yaitu orang-orang Romawi. Wastashhad ala dzalika bi annahum madahu fi haditsil Mustawrad al-Qurashi, faqad qala, syahidnya, penguatnya, bahwasanya mereka dipuji-puji di dalam hadis Mustawrad al-Qurashi, di mana beliau berkata, aku mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqumus sa'ah war rum aktsarun nas, kiamat terjadi dan manusia yang paling banyak waktu itu adalah orang-orang Romawi. Faqala lahu Amr bin al-As, absir ma taqul. Amr bin As mengatakan, coba dilihat seksama lagi apa yang kamu ucapkan tadi. Qala, Mustarad tetap mengatakan, aqul ma sami'tu Rasulullah, aku mendengarkan apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala in qulta dzalika inna fihim la khisalan arba'. Kalau emang yang kamu ucapkan seperti itu, memang mereka punya 4 ciri khas. Innahum la ahlamun nas 'inda fitnah. Orang-orang Romawi, orang-orang Eropa itu memang orang yang enggak gampang gaduh ketika ada fitnah. Jadi mereka orangnya stabil. Psikologinya enggak gampang goyang. Wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Orang Eropa, orang Romawi itu adalah manusia yang paling cepat move on, paling cepat bangkit setelah kena musibah. Dan kita dapati mereka Perang Dunia Kedua hancur-hancuran kayak gitu, ya setelah itu ternyata mereka langsung bangkit. Dan itu luar biasa.
Wa ausyakahum karratan ba'da farrah, mereka yang paling cepat kembali balik menyerang setelah mereka diserang. Wa khairuhum limiskin wa yatim wa dhaif, orang-orang Romawi, orang-orang Eropa itu orang yang paling perhatian kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang dhaif, orang-orang lemah. Wa khamisah hasanah jamilah, yang kelima mereka itu orang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik. Wa amna'uhum min dzulmil muluk, mereka adalah bangsa yang mampu melindungi orang-orang lemah dari kekejaman para raja. Dan kita dapati mereka luar biasa, sampai negaranya itu sangat-sangat demokratis sehingga penguasa itu nggak bisa semena-mena kepada rakyat jelata. Itu yang kita dapati dari bangsa Eropa hari ini. Dan ini beda dengan bangsa-bangsa timur. Bangsa timur itu penguasanya bisa suka-sukanya dolim kepada para rakyatnya. Tapi bangsa Eropa kita dapati nggak bisa seperti itu. Beda kultur. Qultu, aku berkata, wa yadullu aidan ala anna Rum yuslimuna fi akhir zaman, yang menunjukkan juga bahasanya orang-orang Eropa itu masuk Islam di akhir zaman, hadis Abi Hurairah sabiq, yaitu hadis Abu Hurairah yang kita baca di awal tadi. Fi qitalir Rum, di mana terjadi peperangan terhadap orang-orang Romawi. Wa fihi anna Rum yaquluna lil muslimin, di mana orang-orang Romawi berkata kepada kaum muslimin, khallu bainana bainal ladzina sabbu minna nuqatiluhum. Dah. Biarkan kami aja yang merangi mereka. Jadi orang Romawi setelah kalah perang oleh kaum muslimin, ternyata mereka masuk Islam. Fayaqulul muslimun, maka orang-orang kaum muslimin bangsa Arab ya, mereka langsung berkata, la wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina, enggak, kami enggak bisa seperti itu. Farrum yatlubuna minal muslimin an yatrukuhum yuqatiluna man subiya minhum li'anahum aslamu. Jadi orang Romawi minta kepada kaum muslimin biar mereka yang maju untuk berperang lawan orang kafir, karena mereka sudah masuk Islam. Akan tapi yarfudul muslimun, orang kaum muslimin tidak mau. Wa yubayyinuna lirum anna man aslam minhum fahuwa min ikhwanina. Mereka menjelaskan kalau sudah masuk Islam ya kita satu darah, satu kelompok. La nusallimuhu li ahadin, enggak bisa kita serahkan tawanan tadi kepada siapapun. Wa kaunu ghalib jaisil muslimin mimman subiya minal kufar laisa bimustaghrabin. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, wa hadza mawjudun fi zamanina, dan itu betul-betul ada pada zaman kita di mana orang-orang Romawi itu masuk Islam. Bal mu'dham asakiril muslimin asakiril Islam fi biladis Syam wa Misr subbu thumma humul yawm bihamdillah yasbunal kufar. Yaitu mayoritas tentara pasukan kaum muslimin di negeri-negeri Syam dan di negeri-negeri Mesir, mereka asalnya orang-orang tawanan perang. Kemudian alhamdulillah mereka masuk Islam, kemudian mereka yang melawan orang-orang kafir dan menawan mereka. Wa qad sabauhum fi zamanina miraran katsira, pada zaman kami ini, zamannya Imam Nawawi rahimahullah taala terjadi seperti itu. Yasbuna fil marrah wahidun kufar ulufan, mereka mampu menaklukkan orang-orang kafir ribuan. Walillahil hamdu ala idharil Islam wa izazihi, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah taala di mana Islam telah ditampakkan, dimunculkan dan dikuatkan atas kaum-kaum yang lainnya. Wa yu'ayyidu kauna hadzal jaish alladhi yaftah Konstantiniyah min Bani Ishaq, dan pendukung lain bahwasanya pasukan yang menaklukkan Konstantinopel adalah dari Bani Ishaq, orang-orang Romawi. Anna jaisyar Rum yablugh adaduhum qariban min alfin, di mana pasukan Romawi yang berperang melawan kaum muslimin itu jumlahnya mencapai sekitar 1 juta pasukan. Fayuqtal ba'duhum, kemudian sebagian dibunuh. Wa yuslim ba'duhum, sebagian masuk Islam. Wa yakunu man aslam ma'a jaisyil muslimin alladhi yaftah Konstantiniyah, sehingga yang masuk Islam tadi dia masuk di pasukan kaum muslimin yang menaklukkan Konstantinopel. Allahu a'lam. Wa fathul Konstantiniyah biduni qital lam yaqa ilal an, dan penaklukan Konstantinopel yang tanpa pertumpahan darah sampai hari ini belum terjadi. Wa qad rawa Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala,
Imam Tirmidzi rahimahullah taala meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, Fathul Konstantiniyah ma'a qiyamis sa'ah. Penaklukan Konstantinopel itu terjadi di akhir zaman, mendekati terjadinya kiamat. Tsumma qala Tirmidzi kemudian berkata rahimahullah taala, qala Mahmud ay Ibnu Ghailan Syekh Tirmidzi, yaitu Mahmud bin Ghailan gurunya Tirmidzi berkata, hadza haditsun gharib, ini hadisnya gharib. Wal Konstantiniyah hiya Madinatur Rum. Konstantinopel itu adalah kotanya orang Romawi. Tuftah inda khurujid Dajjal, ditaklukkan ketika Dajjal itu muncul. Wal Konstantiniyah qad futihat fi zamani ba'di ashabin Nabi, dan Konstantinopel itu juga pernah sempat ditaklukkan oleh sebagian sahabatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Was sahih annal Konstantiniyah lam tuftah fi asri sahabah, yang betul Konstantinopel itu belum pernah ditaklukkan oleh para sahabat. Wa inna Muawiyah, di mana Muawiyah radhiyallahu taala anhu ba'atha ilaiha ibnu, mengutus anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah fi jaishin, di pasukan perang, fihim Abu Ayyub al-Ansari, yang di dalamnya ada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Walam yatim laha fathuha, belum sempat ditaklukkan waktu itu. Tsumma hasarahal Maslamatu ibnu Abdullah, kemudian dikepung oleh Maslamah bin Abdul Malik. Walam tuftah aidan, dan juga belum sempat ditaklukkan. Walakinnahu salaha ahlaha ala bina masjid biha, tetapi waktu itu masih sempat terjadi negosiasi untuk damai saja, dengan syarat apa? Di dalamnya dibangun masjid. Wa fathu Turki aidan lil Konstantiniyah kana biqital, kemudian pasukannya Muhammad Al-Fatih dari Turki yang menaklukkan Konstantinopel terjadi dengan cara perang. Wa thumma hiyal an tahta aidil kufar, kemudian setelah beberapa zaman ternyata Konstantinopel, Istanbul itu kembali kepada tangannya orang-orang kafir, terutama oleh pasukannya Mustafa Kamal Ataturk itu yang liberal, yang sekuler, mengembalikan Turki kepada negara yang di bawah sekulerisme, negara kafir istilahnya. Wa satuftah fathan akhiran bidzalika sadiqil masduq, dan pasti nanti di akhir zaman akan ditaklukkan lagi sebagaimana kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Ahmad Syakir berkata rahimahullah taala, Fathul Konstantiniyah mubasysyar bihi fil hadis, penaklukan Konstantinopel yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih tadi, yang merupakan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi mustaqbal qarib, akan terjadi dalam waktu dekat, au ba'id, atau masih lama lagi. Ya'lamuhullah, yang tahu hanya Allah azza wa jalla, wa huwa fathul sahih, yaitu penaklukan yang betul-betul penaklukan laha hina ya'udul muslimun, ketika kaum muslimin kembali ila dinim, kepada agama mereka, alladzi a'radu anhu, yang sempat mereka tinggalkan. Wa amma fathu Turki alladzi kana qabla asrina hadza, adapun penaklukan orang-orang bangsa Turki kepada Konstantinopel sebelum era ini, fa innahu kana tamhidan lil fathil a'zam, itu merupakan muqaddimah untuk penaklukan yang lebih besar daripada itu. Tsumma hiya qad kharajat ba'da dzalika min aidil muslimin, yang dimana yang ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih sempat jatuh kepada tangan-tangan orang sekuler al-kafir yang dipimpin oleh Mustafa Kamal Ataturk, yang dimana Masjid Hagia Sophia dikembalikan menjadi museum, jadi tempat bukan masjid lagi. Dan sampai sekarang Masjid Hagia Sophia itu, Hagia Sophia itu hari ini masih ada gambar Yesus di dalam kubah masjidnya itu. Mundu a'lanat hukumatuhum hunaka annaha hukumah ghair islamiyah wa ghair diniyah, itu jatuh lagi ke tangan orang kafir setelah mereka menyingkirkan Kesultanan Turki Utsmani, dan mereka mengiklankan atau mengabarkan kepada dunia bahwasanya mereka sudah tidak pakai hukum Islam lagi, akan tapi pakai hukum sekulerisme. Wa ahadatul kufar adal Islam, mereka kerjasama dengan orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh kaum muslimin. Wa hakamat ummatuha bi ahkamil qawanin wathaniyah, mereka pakai undang-undang wathaniyah yang penuh dengan kesyirikan, al-kafirah,
yang dia isinya kekufuran. Wa sayudul fathul islamilah, insyaallah akan tetapi kota itu akan ditaklukkan kembali oleh kaum muslimin. Kama basyara bihi Rasulullah, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda kiamat yang ke-53. Tanda kiamat yang ke-53, khurujul qahtani, munculnya seorang qahtani di akhir zaman. Fi akhir zaman yakhruju rajul minal qahtan. Di akhir zaman ada seorang laki-laki yang dari bangsa Qahtan. Qahtan itu salah satu kabilah yang ada di Arab ya. Memang terkenal bangsa Qahtan sampai hari ini. Mereka terkenal dengan kesalahan mereka, agama mereka dan sunnah mereka. Mereka berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadinu lahun nas bitta'ah. Orang-orang taat kepada si laki-laki Qahtani ini. Wa tajtami alaihi, mereka berkumpul mendukungnya. Wa dzalika 'inda taghayyuri zaman, ketika zaman berubah. Wa lihadza dzakarahu al-Imam Bukhari fi bab taghayyuri zaman. Oleh karena itu Imam Bukhari menyebutkan di sini di dalam bab perubahan zaman. Ya, perubahan zaman artinya dari Islami menjadi jauh dari nuansa-nuansa keislaman. Orang-orang Qahtan ini masih berpegang teguh kepada sunnah. Rawal Imam Ahmad wa Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala. Imam Ahmad dan Bukhari Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yakhruja rajul, sampai ada seorang muncul min Qahtan, dari kalangan Qahtan, yasuqun nas bi'asa, di mana laki-laki ini menguasai manusia dengan tongkatnya, artinya orang-orang tak tunduk kepada orang ini. Qala Qurtubi, qauluhu, Qurtubi berkata terkait dengan sabdanya Nabi, yasuqun nas bi'asahu, dia menggiring manusia dengan tongkatnya, kinayatan istiqamatin nas, ini sebagai kinayah bahasanya orang-orang itu berdiri bersamanya, ini qaduhum lah, tunduk kepada dia, waqtifaqihim wattifaqahum alaihi walam yurid nafsul asa. Jadi bukan maksudnya tongkat itu sendiri, akan tapi sebagai kinayah orang-orang itu tunduk kepada si laki-laki Qahtani tersebut. Wa inna ma daraba biha mathalan li ta'atihim, pakai kata-kata tongkat ya karena untuk menggambarkan saking taatnya mereka kepada sang laki-laki tersebut. Wastilaihi alaihim, di mana laki-laki tadi bisa betul-betul menguasai mereka. Illa anna fi dzikriha dalilan ala khusunatihi alaihim wa anfuhi bihim. Akan tetapi dalil yang menyebutkan laki-laki Qahtan ini menyebutkan laki-laki ini sangat keras orangnya. Sangat apa istilahnya? Jadi orangnya sangat keras sekali sehingga wajar orang takut pada laki-laki ini. Qultu na'am, ya aku berkata ya. Sauquhun nas bi'asauqina ta'atin nasi lahu wa rudhuhum li amri. Penyebutan kata-kata tongkat tadi menunjukkan bahasanya orang-orang itu saking taatnya kepada laki-laki tersebut. Illa anna ma asyara ilaihil Qurtubi min khusunatihi alaihim laisa binisbat lil jami'. Cuma masalahnya yang disebutkan oleh Qurtubi tadi, di mana laki-laki tersebut sangat keras sekali dia orangnya. Ini maksudnya bukan untuk semuanya ya. Kama yadhhar min kalami inama yaqsu ala al ma'siyah. Jadi sebagaimana yang nampak dari ucapan Qurtubi tadi, jadi kerasnya orang ini kerasnya kepada orang-orang pelaku maksiat. Bahwa rajul soleh, jadi dia orang laki-laki yang soleh, yahkum bil adl, yang berhukum dengan keadilan. Wa yu'ayyid dzalika ma naqalahu Ibnu Hajar, ini didukung oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, Nu'aim bin Hamad, dari riwayat Nu'aim bin Hamad, annahu rawa min wajhin qawi, bahasanya beliau meriwayatkan dari sisi yang sangat kuat, an Abdullah bin Amr annahu dzakara khulafa thumma qala wa rajul min Qahtan. Setelah Abdullah bin Amr bin As menyebutkan para khulafa, beliau menyebutkan laki-laki dari Qahtan ini. Wa aidan ma akhrajahu bi sanadin jayyid an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala fihi,
Dan yang disebutkan dengan sanad yang jayyid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahasanya warajul min Qahtan kulum saleh, laki-laki dari Qahtan itu semuanya orang saleh. Walamma haddatsa Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma bi annahu sayakunu malikun min Qahtan, setelah Abdullah bin Amr bin As menyebutkan akan ada penguasa dari Qahtan, ghadiba Muawiyah yang dengar langsung marah, faqama langsung berdiri, fa asna 'ala Allahi bima huwa ahluhu, kemudian Muawiyah berkhutbah memuji Allah taala. Tsumma qala, kemudian berkata, amma ba'du fa innahu balaghani anna rajulan minkum yatahaddatsuna bi ahadits laysat bi fi kitabillah. Aku telah mendengarkan bahwasanya di antara kalian ada yang mengatakan bahwasanya ada sebuah hadis, cuma hadis itu enggak ada di dalam kitab Allah. Wala tu'thar an Rasulullah, enggak didapati dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulaika juhalukum, itu orang-orang jahil di antara kalian. Fa iyyakumul amani, hati-hati, enggak usah banyak bermimpi yang panjang. Allati tudillu ahlaha, yang bisa menyesatkan pelakunya. Fa inni sami'tu, aku justru mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, sabda, inna hadzal amru fi Quraisy, kekuasaan ini akan ada di tangan orang-orang Quraisy. La yu'adihim ahadun, enggak ada seorang pun yang bisa merebutnya illa kabbahullahu ala wajhi, kecuali Allah akan membuat wajahnya jatuh tersungkur. Ma'aqamu ad-din, selama mereka bisa menegakkan agama Islam, menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma'ankar Muawiyah mengingkari perucapan Abdullah bin Amr bin As tadi, khasyat, karena khawatir an yadunna ahadun annal khilafata tajuzu fi ghairi Quraisy, karena khawatir ada yang mengira bahasanya khilafah boleh diserahkan kepada selain orang-orang Quraisy. Ma'anna Muawiyah lam yunkir khurujul Qahtani, di satu sisi Muawiyah itu enggak mengingkari keluarnya orang Qahtani di akhir zaman tersebut. Fa inna fil hadithi Muawiyah qauluhu ma'aqamuddin, karena di dalam hadis Muawiyah tadi disebutkan orang-orang Quraisy akan berkuasa memegang khilafah Islamiyah selama mereka menegakkan agama Islam. Berarti fa innan nas lam yazalu fi ta'ati Quraisyin ila an dha'ufa tamasukum biddin, manusia masih menetapi ketaatan kepada orang-orang Quraisy karena mereka masih menegakkan agama Islam, menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa dha'ufa amruhum, ternyata setelah itu perkaranya enggak seperti awal. Mereka enggak kokoh lagi di dalam menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjaga agama Islam. Matalasya, maka perkaranya akhirnya kekuasaan tadi keluar dari tangan orang-orang Quraisy. Wantaqalal mulku ila ghairihim, maka kekuasaannya berpindah kepada kelompok yang lain, bukan Quraisy lagi. Wa hadzal Qahtani laisa huwal Jahjah, fa innal Qahtani min ahrar. Jadi laki-laki Qahtani ini bukan laki-laki Jahjah kan, tapi dia laki-laki dari kelompok yang merdeka. Li'annahu nisbat ila Qahtan alladhi tantahi ansabu ahli Yaman min Himyar wa Kindah wa Hamdan wa ghairihim ilaih, di mana nisbat Qahtan ini adalah nisbat kabilah orang-orang Yaman, baik dari kalangan Himyar, Kindah dan Hamdan dan yang lain-lain, dari masuknya ke Qahtan ini amal Jahjah. Adapun Jahjah itu fahuwa minal mawali, dia adalah golongan budak, bukan golongan orang yang merdeka. Jadi Qahtani di sini adalah orang yang merdeka. Wa yu'ayyad dzalika ma rawahu Ahmad an Abi Hurairah, dan ini diperkuat lagi oleh riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadhhabul lailu wan nahar hatta yamlika rajul mawali yuqalu lahu Jahjah. Tidak akan sirna siang malam ini sampai ada seorang laki-laki dari kalangan budak yang bisa menjadi penguasa yang namanya Jahjah. Jadi Jahjah ini bukanlah Qahtan yang berkuasa di akhir zaman, bukan, tapi dia Qahtan ini orang soleh yang berkuasa di akhir zaman. Tanda kiamat yang ke-54. Tanda kiamat yang ke-54 adalah qital Yahud. Kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi nanti di akhir zaman.
Jadi salah satu tanda kiamat adalah orang-orang kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, mereka akan dihabisi semua. Sebagaimana kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang suka membuat kerusakan. Di mana mereka berada, maka di situ ada kerusakan. Oleh karena itu bangsa ini bangsa yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan menjadi benalu dimanapun mereka berada. Sehingga salah satu tanda kebesaran Allah Ta'ala adalah bangsa Yahudi itu dihabisi di akhir zaman oleh kaum muslimin. Jadi nggak ada yang bisa mengalahkan orang-orang Yahudi kecuali kaum muslimin. Dan itu akan terjadi di akhir zaman kelak. Aminha qitalul muslimin al-yahud fi akhir zaman, di antaranya adalah kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi di akhir zaman. Wa dzalika anal yahud yakununa min jundil dajjal, itu dikarenakan karena Yahudi itu di akhir zaman akan menjadi pasukannya Dajjal. Wa yuqatiluhum muslimun, maka orang-orang muslimin akan memerangi mereka. Alladzina hum jundu Isa, yang di mana mereka masuk dalam pasukannya Nabi Isa alaihissalam. Hatta yaqula syajar wal hajar, sampai nanti ketika Dajjal itu dibunuh oleh Nabi Isa dan Babul Lut itu, kota Lot itu dimasuki oleh Nabi Isa dan kaum muslimin, maka semua baik itu batu maupun pohon berkata kepada kaum muslimin, ya muslim, wahai muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun warai, ini ada Yahudi di belakangku, ta'al, kesini, faktulhu, bunuh dia. Jadi nanti di akhir zaman semua itu akan mendukung pasukan kaum muslimin, dan mereka berkata dan memanggil kaum muslimin untuk membunuh orang-orang Yahudi yang tersisa. Jadi seperti kasus ini intinya penghabisan ya. Jadi bangsa Yahudi tidak akan tersisa lagi setelah Nabi Isa alaihissalam, dan yang tersisa adalah selain bangsa Yahudi di muka bumi ini. Qad qatal muslimun al-yahud min zamanin Nabi, dan di mana kaum muslimin telah berperang melawan bangsa Yahudi semenjak zamannya Nabi alaihi salatu wassalam. Wantasaru alaihim, dan Nabi berserta para sahabatnya menang melawan mereka. Wa ajalluhum min jaziratil Arab, di mana mereka orang-orang Yahudi diusir, dikeluarkan dari jazirah Arab. Imtithalan liqaulin Nabi, sebagai bentuk penerapan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ukhrijannal yahud wan nasara min jaziratil Arab, aku akan mengeluarkan bangsa Yahudi dan bangsa Nasara dari jazirah Arab, hatta la ada'u illa musliman, sehingga yang tersisa hanya muslim saja, sehingga jazirah Arab itu terkenal enggak ada kecuali yang agamanya Islam. Sampai hari ini pun kalau kita ke Saudi misalnya, di sana ada KTP itu cuma KTP Islam, yang non Islam enggak disebutkan nama agamanya apa. Jadi agama di sana hanya agama Islam dan ladin, tanpa agama. Itu di dalam KTP Saudi yang ada, dan itu luar biasa. Itu merupakan penghinaan kepada agama-agama kekufuran yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jazirah Arab sampai hari ini menjadi kawasan yang sangat-sangat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Walakin hadzal qital laisa huwal qital alladhi huwa min asyratis saah. Akan tetapi perang ini yang dimaksudkan tadi, memerangi orang Yahudi itu yang hadis tadi, bahasanya Nabi akan mengeluarkan orang-orang Yahudi dan Nasara dari jazirah Arab. Perang ini bukanlah perang yang merupakan tanda kiamat, dan sebagaimana yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, fa'inan Nabi, sesungguhnya Nabi SAW akhbar, mengabarkan, annal muslimin sayuqatilunahum idza kharajad dajjal, bahwasanya kaum muslimin akan memerangi mereka ketika Dajjal itu keluar. Wa nazala Isa, dan Nabi Isa telah turun. Jadi nanti Nabi Isa itu akan turun.
bersama kita kaum muslimin, tidak bersama orang-orang Nasara. Justru orang-orang Nasara nanti akan diperangi oleh Nabi Isa, sehingga semua orang Nasara, orang Kristen yang sekarang mereka menyembah Yesus itu, bangga dengan Yesus, nanti semuanya di akhir zaman akan masuk Islam semua itu. Jadi semua ketika Nabi Isa turun, maka semuanya akan masuk Islam, kecuali hanya bangsa Yahudi saja. Jadi waktu itu ketika Nabi Isa turun, maka bumi ini sangat-sangat makmur ya, karena penduduknya semuanya adalah orang-orang Islam semua. Wa rawal Imam Ahmad an Samurah bin Jundub, di mana Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Samurah bin Jundub, haditsan tawilan, yang hadis yang sangat panjang sekali, fi khutbatin Nabi, terkait dengan khutbahnya Nabi yauma kusifatis syams, pada hari gerhana matahari terjadi, fihi annahu dzakara dajjal, di mana beliau menyebutkan ada dajjal di situ. Faqala, kemudian bersabda beliau alaihi salatu wasalam, wa innahu yuhsar mu'minin fi Baitul Maqdis wa yanziluna zilzalan fayuzalzaluna zilzalan syadida. Jadi nanti kaum muslimin akan berkumpul mulai merangsek ke Baitul Maqdis, kemudian terjadi gempa goncangan yang sangat dahsyat. Tsumma yuhlikuhu Allah tabaraka wa taala wa junuduhu hatta an jadam al-haid au qala aslu al-haid wa qala Hasan al-Ushayb. Jadi setelah terjadi gempa besar tadi, banyak yang mati dari pasukan itu, sampai tembok-tembok itu hancur semuanya. Hasan Ushayb berkata, wa aslu syajarah, yaitu akar-akar pohon itu, liunadi au qala wa yaqulu ya mu'min au qala ya muslim, kemudian semua baik pohon maupun tembok-tembok itu semuanya sampai berkata ya muslim, wahai muslim, hadza Yahudi, ini orang Yahudi ini. Au qala hadza kafir, atau berkata wahai muslim, ini di belakangmu ada orang kafir ini. Ta'al, sini, faqtulhu, bunuh dia. Itu terjadi pada hari perang ya, kalaupun tidak ada perang ya enggak boleh bunuh orang kafir. Jadi boleh perang, membunuh orang kafir ketika kapan? Ketika adanya peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, maka boleh membunuh mereka. Tapi dalam kondisi damai seperti sekarang, nggak boleh orang Islam membunuh orang kafir sembarangan, nggak bisa, nggak boleh. Harus pakai hukum yang diterapkan oleh penguasa kaum muslimin. Misalnya ada pelanggaran, maka mereka yang menghukumnya. Qala walan yakun dzalika kadzalika hatta tara umuran yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum wa tas'aluna bainakum hal kana nabiyyukum dzakara lakum min hadzaka dzikra. Dan itu gak akan terjadi sampai kalian melihat adanya perkara-perkara besar yang semakin memberatkan, sehingga kalian bertanya di antara kalian, apakah Nabi mengabarkan, menyebutkan hal tersebut? Rawas Syaikhan, Bukhari Muslim menyebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yuqatil muslimun yahud, sampai kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi, fayaqtuluhum muslimun, di mana orang kaum muslimin membunuh mereka, hatta yakhtabi yahudi min wara'il hajar, sampai ada Yahudi kesembunyi di belakang batu, wasyajar, dan di belakang pohon. Fayaqulul hajar awis syajar, maka pohon batu tadi berkata, ya muslim, wahai muslim, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudi ini, Yahudi ini, khalfi, ada di belakangku, fata'al faqtulhu, sini, bunuh dia. Fa'inahu min ilal gorkot, kecuali satu pohon yang enggak mau kerjasama dengan kaum muslimin, yaitu pohon gorkot, yang mana hari ini pohon ini banyak ditanam di Israel, karena mereka tahu, karena pohon ini satu-satunya pohon yang kerjasama dengan mereka, enggak mau tunduk kepada kaum muslimin. Fa'innahu min syajaril yahud, kenapa gorkot ini kok tunduk kepada orang-orang Yahudi? Ya karena gorkot itu adalah pohonnya Yahudi, bukan pohonnya kaum muslimin. Wa idza kanatil
Walladzi yadhhar min siyaqil ahadits, dan yang nampak dari pembawaan hadis-hadis yang ada itu, anna kalamal hajar wasyajar wa nahwu, di mana nanti batu dan pohon berbincang-bincang ngomong dengan kaum muslimin, hakikatan itu betul-betul ya seperti kita ngomong sekarang ini. Jadi nanti kayu ini ngomong seperti apa kita nggak tahu gimana, kan nggak ada mulutnya kan, tapi dia akan ngomong dan itu akan terjadi secara hakiki, nggak pakai kinayah lagi, nggak pakai majas lagi, betul-betul dia itu ngomong dan berbicara dengan kaum muslimin, memberitahukan terkait Yahudi yang ada di belakang mereka, sembunyi di belakang mereka. Wa idza wa dzalika li anna huduts takallum jamadat thabit fi ghairi ahadits qital yahud, itu dikarenakan di mana benda-benda mati itu nanti akan berbicara, itu memang disebutkan di banyak hadis selain hadis-hadis yang terkait dengan memerangi orang-orang Yahudi. Artinya itu sesuatu yang Allah kehendaki dan pasti akan terjadi. Waqad sabaqa an afratu laha li hadza mabhasan khasan bih, dan sudah sempat saya bahas dalam satu mabhas tersendiri atau sub pembahasan tersendiri, di anahu min alamati saah, karena itu termasuk tanda kiamat. Wa idza kanatil jamadatu tatakallam fi dzalikal waqt, jika benda-benda mati itu berbicara pada waktu itu, fala da'iya li hamli kalami syajar wa syajar ala al-majaz, maka enggak perlu ditawil, itu cuma majaz, kinayah itu, enggak seperti itu. Kama dhahaba ila dzalika ba'dul ulama, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, fa innahu laisa hunaka dalil yujibu hamlal lafzi ala khilafi haqiqatihi, enggak ada dalil di sana yang mewajibkan untuk menafsirkan lafaz-lafaz hadis yang menunjukkan batu pohon berbicara itu dimaknai secara majaz atau secara takwil atau kinayah. Wa nutqul jamad qad warada fi ayatul Qur'an, di mana benda-benda mati nanti akan berbicara, itu betul-betul terjadi dan itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai', Allah akan membuat kita berbicara, jadi tangan, kaki, semuanya di hari kiamat nanti akan berbicara semuanya, memberikan kesaksian, dulu tangan saya dipakai ini, subhanallah. Ini semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tutupilah aib-aib kami, berikanlah kami keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Qauluh, dan firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa immi syai'in illa yusabbihum bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, semuanya itu bertasbih, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, kan tapi kita enggak paham bagaimana cara mereka bertasbih. Jadi kitab ini bertasbih, meja ini bertasbih, semuanya bertasbih yang ada di depan kita ini. Cuma kita enggak tahu gimana tasbihnya meja ini gimana, kita enggak dengar. Tapi betul ini meja ini berbicara. Wa jaa fi hadits an Abi Umamah Bahili, di dalam hadis yang lain dari Abu Umamah Al-Bahili disebutkan, qala khatabana Rasulullah, jadi Rasul SAW berkhutbah di hadapan kami, fakan aktsar khutbati an Dajjal, dan kebanyakan khutbahnya Rasul terkait dengan Dajjal, wa hadzaranahu, dan beliau mengingatkan kita akan bahaya Dajjal tersebut, fa dzakara khurujahu, dan beliau menyebutkan keluarnya Dajjal nanti, thumma nuzul Isa, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, li qatlihi, untuk membunuh Dajjal itu, wa fihi qala Isa, Nabi Isa berkata, iftahul bab, buka pintunya wahai Dajjal, fayuftah, maka pintu Babul Lot atau kota Lot itu nanti akan dibuka di akhir zaman ketika Nabi Isa datang. Wa wara'ahu Dajjal, di belakang pintu itu ada Dajjal, pintu benteng itu. Wa ma'ahu sab'una alfan Yahudi, ternyata bersama Dajjal itu ada 70.000 pasukan orang Yahudi. Guluhum du saif muhalla wasaj, mereka punya pedang-pedang yang luar biasa kuatnya. Dan mereka pakai kayak simak kayak gitu, tapi simaknya orang Yahudi ya.
Fa idza nadhara ilaihi Dajjal, maka tatkala Dajjal melihat Nabi Isa ada di depannya, dzaba kama yadhubul milh fil ma, maka dia langsung cair kayak seperti garam yang kena air itu. Wa yantaliqu hariban, langsung bergegas kabur secepat-cepatnya. Wa yaqulu Isa alaihissalam, akan tapi Nabi Isa berkata, innali fika dzarbah, saya punya takdir untuk membunuh kamu sekali pukul. Lantas biqoni bihang, ini enggak bakal meleset. Allah sudah mentakdirkannya. Fayadkuruhu inda babil Lut, disebutkan ini terjadi di Babul Lut asy-syarqi, kota Lut bagian timur. Fayaqtuluhu, maka Nabi Isa membunuh Dajjal. Fayazimullahu al-yahud, maka Allah membuat orang-orang Yahudi itu takluk semua, kalah semua. Fala yabqa syai' mimma khalaqallahu yatawara bihi yahudiyyun illa antaqallahu dzalika syai'. Jadi enggak ada di muka bumi ini yang dipakai bersembunyi Yahudi kecuali Allah buat dia bisa berbicara. La hajar wala syajar, enggak peduli dia itu batu maupun dia itu pohon. Wala haid, enggak peduli dia itu adalah tembok. Wala dabah, enggak peduli dia itu hewan melata. Illal gharqat, kecuali hanya satu pohon namanya gharqat. Fa innaha min syajarihim la tantik, dia adalah pohonnya Yahudi, enggak bakal berbicara, ngasih tahu kalau di sini adalah ada Yahudi di belakang mereka. Fal haditsu fihi tasrih, hadisnya di sini ada penjelasan secara terus terang binutqil jamadat, di mana semua benda itu akan berbicara di akhir zaman nanti ketika terjadi perang antara Nabi Isa dengan Dajjal. Wa aidan fa inna istisna syajar gharqat min jamadat ya bi kauniha la tukhbir al yahud, dan juga pengecualian pohon gharqat di antara barang-barang mati tadi, yang dimana gharqat ini enggak ikut ngasih tahu keberadaan Yahudi, li annaha min syajarihim, karena dia adalah pohon mereka. Ya dulu ala annahu nutqun haqiqi, menunjukkan ini betul-betul ucapan yang hakiki. Walau kan murad yantiqul jamadat majaz, kalau seandainya maksudnya benda-benda mati itu berbicara maksudnya adalah majaz, lama kana li hadzal istisna makna, maka tentunya penyebutan hadis ini enggak ada maknanya. Walau hamalna kalamal jamadat al majaz, seandainya benda-benda tadi yang berbicara itu adalah majaz, lam yakun dzalika bil amril khariq fi qital yahud, ini enggak bakal menjadi mukjizat dalam memerangi orang-orang Yahudi di akhir zaman. Bahkan hazimatu mamul muslimin, jadi kekalahan mereka terjadi di hadapan kaum muslimin. Ka hazimati ghairihim minal kufar, seperti kalahnya orang-orang kafir yang lain. Alladzina qatalahum muslimun, yang diperangi oleh kaum muslimin. Wa dhaharu alaihim, dan menang atas mereka. Wa lam yarid fi qitalihim mislu ma warada fi qital yahud min dalalah al-mukhtabi, yang dimana kaum muslimin merangi orang-orang kafir itu enggak ada penyebutan nanti kalau mereka sembunyi ini bakal berbicara sama mereka, enggak ada penyebutan kayak gitu. Maka ini menunjukkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hakiki, bukan buatan semata. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan